Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pagi ini kita kembali belajar tematik. Pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita sudah sampai pada pembelajaran 1 yang ada di subtema 3. Pembelajaran 1 pada subtema 3 tentang energi alternatif. Namun sebelum kita bahas pembelajaran kali ini, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran 1 subtema 3 tentang energi alternatif. Pada umumnya, energi yang kita gunakan saat ini bersumber dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil antara lain minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Begitu banyak kegunaan bahan bakar fosil dalam kehidupan kita. Sayangnya bahan bakar fosil semakin menipis dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu, kita harus mencari energi alternatif. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Dan apa saja contoh energi alternatif? Mari kita pelajari pada pembelajaran 1 tentang energi alternatif. Silakan Anda mendengarkan bacaan energi alternatif yang Bapak bacakan. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun lalu. Pembentukan bahan bakar ini membutuhkan waktu sangat lama. Apabila kita tidak berhemat, bahan bakar fosil tersebut tentu lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, bahan bakar fosil disebut juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itulah diperlukan sumber energi alternatif untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Di bawah ini ciri-ciri alternatif, ya, ciri-ciri energi alternatif diantaranya adalah yang pertama, dapat digunakan berulang-ulang. Kedua, jumlahnya berlimpah. Ketiga, pengolahannya
tidak merusak alam. 4. Tidak berbahaya, aman, dan tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengolahan atau penggunaannya. Dan yang kelima, ramah lingkungan atau tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Beberapa energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah energi matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi, lalu energi angin dan energi air. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi yang paling utama di alam semesta. Pada mulanya, cahaya matahari dikenal hanya untuk menjemur pakaian saja. Namun, saat ini cahaya matahari dapat digunakan untuk memanaskan air atau menghasilkan listrik. Energi yang dihasilkan oleh matahari ini juga bisa disebut energi surya. Di bawahnya ada gambar pemanasan air tenaga surya. Pada pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS, ingat, perlu Ananda catat di sini singkatan dari PLTS. Ya, PLTS kepanjangannya adalah pembangkit listrik tenaga surya. PLTS digunakan alat yang disebut panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya serta berfungsi untuk mengubah matahari menjadi energi listrik. Di kita mungkin juga terdapat panel surya. Kalau tidak salah, di sekitar kita itu ada di Grand Wisata ya. Grand Wisata itu ada salah satu panel surya yang merupakan energi alternatif melalui matahari yang nantinya bisa menjadi energi listrik. Pemanfaatannya bisa dipakai penerangan ya, dipakai penerangan. Energi angin. Angin telah digunakan selama berabad-abad untuk menggerakkan kapal layar dan kincir angin untuk menggiling padi, sagu, dan gandum. Saat ini, energi angin digunakan sebagai pembangkit listrik. Angin digunakan untuk memutar turbin. Gerakan turbin ini ke sebuah generator. Jadi gerakan turbin diteruskan ke generator untuk memutar turbin. Gerakan turbin tersebut diteruskan ke sebuah generator. Selanjutnya, generator akan membangkitkan listrik.
pembangkitan listrik tenaga angin atau disebut dengan PLTB. Kalau tadi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, nah yang ini disebut dengan PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB sangat ditentukan oleh kecepatan angin dan juga oleh panjang baling-baling turbin. Semakin panjang baling-baling yang dimiliki suatu turbin, semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Baik, selanjutnya yaitu energi air. Air yang mengalir merupakan sumber energi gerak. Yang tidak cepat habis, ya, yang tidak cepat habis apabila dipakai. Energi air yang mengalir dihasilkan oleh air sungai atau air terjun. Energi air atau energi gerak air tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari air yang mengalir disebut dengan energi hidroelektrik. Energi apa? Energi hidroelektrik. Energi hidroelektrik. Sebagaimana cara menghasilkan energi hidroelektrik dan caranya bagaimana, ya? Caranya adalah tenaga yang dihasilkan air digunakan untuk memutar turbin. Turbin yang memutar menyebabkan generator listrik bekerja. Generator tersebut dapat menghasilkan listrik yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber energi listrik secara besar-besaran diperoleh dari PLTA. Nah, PLTA kepanjangan dari atau singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA ini dibuat biasanya di bendungan sungai, ya, atau waduk. Tentunya sungai yang besar, ya, atau sungai yang deras. Baik, itulah bacaan tentang energi alternatif. Jadi ada beberapa sumber daripada energi alternatif, yaitu melalui matahari, angin, dan air. Baik, anak sekalian, mudah-mudahan bacaan tadi bisa Ananda pahami dengan cepat, sehingga Ananda bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama atau nomor 1, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Nah, silakan bisa Ananda tandai pada bacaan halaman 83 tadi, bahwa energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebutkan ciri-ciri energi alternatif. Nah, bisa Ananda jawab pada halaman 83 juga yang di bawah, ya, ciri-ciri
energi alternatif ada 5 ya. Ada 5. Dapat digunakan berulang-ulang, jumlahnya berlimpah, pengolahannya tidak merusak alam, tidak berbahaya, aman, dan tidak menimbulkan berbagai penyakit, lalu ramah lingkungan. Selanjutnya nomor 3 dan nomor 5 silakan Anda cari jawabannya dengan benar. Baik, anak sekalian, mari kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 87. Nah ini ya, 87. Nah, di halaman 87 ini muatan mata pelajaran SBDP nih anak sekalian ya, seni budaya dan keterampilan ini ya. Ini tentang membuat layang-layang. Ada bahan-bahannya, lalu cara membuatnya. Bahan-bahan pembuatan layang-layang diantaranya menyiapkan 2 batang bambu, lalu kertas dan cat atau kuas. Kalau cat kuas itu untuk mewarnai ya, Nah, cara membuatnya silakan Anda pelajari dan baca. Insya Allah nanti bisa kita praktekkan ya, nanti ya di sekolah mungkin ini praktekannya, ini membuat layang-layang. Baik anak sekalian, silakan Anda baca cara membuat layang-layang sampai nomor 5 ya, sampai nomor 5. Selanjutnya ayo berlatih. Muatan mata pelajaran matematika nih ya. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan cerita. Baik, Bapak bacakan nomor 1. Museum layang-layang baru saja dibuka. Setiap hari museum dibuka untuk kunjungan umum. Mulai pukul 09.30, berarti jam setengah 10 ya, jam setengah 10 hingga pukul 16.30. 16.30 itu bisa kita sebut dengan pukul setengah 5. Berarti dari pukul setengah 10 sampai pukul setengah 5 itu berapa jam ya, berapa jam lamanya. Ditambah nih ya, ditambah. Nah, pukul 09.30 sampai pukul 16.30. Berapa jam berarti? Nah, bisa kita dihitung di sini ya, 09.30 sampai pukul 16.30 atau setengah 5. Bisa ditambahin atau kita putar jarum jamnya, dimulai dari pukul 9.30. Setelah sudah tepat pukul 9.30, lalu kita mulai memutar jamnya. Diputar sampai angka 12, berarti setengah jam atau 30 menit. Terus sampai pukul
16.30. Nah, jadi pertanyaannya, berapa lama waktu museum menerima kunjungan, ya? Baik, soal cerita ini ada 4, ya. Ada 4. Lalu dilanjut ke soal B, bagian B, ya. Bagian B. Nah, ini soal cerita, ya, masih soal cerita nih. Nomor 1, mari kita bacakan. Cika membuat layang-layang selama 2 jam setengah. 2 jam setengah. Nah, berarti penulisannya adalah 02.30. 2 jam setengah, ya. 30 menit. Lalu Cika ingin mulai membuat layang-layang pada pukul 10.15 menit, ya. Jadi memulai membuat layang-layangnya adalah pukul 10.15 menit. Lalu pertanyaannya, pukul berapa Cika selesai membuat layang-layang? Nah, kita ketahui bahwa membuat layang-layang atau Cika membuat layang-layang tersebut selama 2 jam setengah. 2 jam setengah. Mulai membuat layang-layangnya pukul 10.15. Nah, ini mudah, ya. Jadi tinggal ditambahkan aja dari pukul 10.15 ditambahin 2 jam setengah, ya. Ditambah 2 setengah, ya, 2 jam setengah. Jadi kalau kita putar jamnya dari pukul 10.15 sehingga sampai 2 jam setengah, ya. Diputar sampai 2 jam setengah. Baik, pertanyaan ini sampai nomor 3, ya. Sampai nomor 3. Baik, anak sekalian, itulah rangkuman dari pembelajaran 1 yang sangat singkat Bapak jelasin. Insya Allah anak-anak semua bisa memahaminya. Dan yang bagian B itu ada gambar jamnya. Jadi Ananda menggambar jarum jam tersebut, ya. Mulai dari pukul 10. Jadi gambar yang ini mulai dari pukul 10, ya. 10.15 menit. Nah, sampai 2 jam setengah. 10 diputar sampai jam 11, lalu sampai jam 11. Ini berarti jam 11 lebih, ya. 10, 11, bahkan sampai pukul 12 ini, ya, pukul 12 lebih, ya. Silakan Ananda untuk mengerjakannya. Bagian 2 atau nomor 2 juga sama. Ini ada gambar jamnya. Ananda menggambar jarum jamnya tepat dengan pertanyaan nomor 2. Baik, anak sekalian, itulah materi pembelajaran hari ini. Jadi sampai pembelajaran 1 saja. Ya, tugas-tugasnya adalah mengerjakan halaman 85, 5 soal, lalu
halaman 88. Ada 4 soal bagian A dan 3 soal bagian B. Baik, terima kasih semuanya sudah menyimak pembelajaran hari ini. Nanti tugasnya insya Allah Bapak nilai langsung pada hari ini, lalu kirim jawaban Anda semua melalui Classroom, ya, Classroom kelas 3. Insya Allah nanti Bapak nilai melalui Classroom pula. Syukron jazila, terima kasih semuanya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.